Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa D3 yang saya banggakan. Hari ini kita ketemu lagi dengan topik pokok bahasan yaitu sanitasi dan habitat vektor penyakit. Video ini tentu merupakan ringkasan atau garis besar daripada perkuliahan kita mengenai bab ini. Namun demikian, saya berharap nanti Bapak Ibu sudah dapat mengambil intisarinya. Dan kalau nanti tidak puas, barangkali kita bisa lanjutkan dengan diskusi pada waktu yang nanti akan kita alokasikan. Demikian. Dan kita lanjutkan seperti apa pembahasan kita hari ini. Silahkan disimak video ini dengan baik. Mengawali pembahasan dalam bab ini, tentu kita awali dengan pengertian vektor. Jadi vektor itu apa sih? Vektor adalah satu organisme yang tidak menyebabkan penyakit. Ya, sekali lagi tidak menyebabkan penyakit. Namun demikian dia menyebarkannya dengan membawa agen patogen dari satu inang ke yang lainnya. Nah, ini masalahnya. Contoh misalnya caplak. Caplak berperan sebagai vektor dalam penyakit African Swine Fever. Jadi yang sangat mematikan dan menakutkan pada hewan babi ini karena kematiannya mendekati 100%. Itulah sebabnya maka caplak sesungguhnya sangat berperan. Bicara tentang masalah vektor, kalau vektor ini kita hilangkan, maka penyakit yang kita harapkan tentu ulangi, bukan penyakit yang kita harapkan ya, penyakit ASF yang sangat menakutkan itu dapat kita cegah. Nah, pengertian secara umum bahwa vektor yang seperti ini kita sebut dengan vektor biologi. Ya, tentu dalam ilmu epidemiologi maupun dalam pembicaraan secara umum demikian pemahamannya. Tadi kita sudah menyinggung bahwa vektor ini sebagai pemindah atau yang menularkan satu penyakit, maka upaya yang harus kita lakukan adalah ya mencegah adanya habitat vektor. Jadi itulah yang harus kita lakukan dengan cara sanitasi. Kalau sanitasinya baik, maka habitat vektor tentu tidak akan terbentuk. Nah, beberapa vektor yang patut kita ketahui antara lain yang ada di sekitar kita misalnya nyamuk, caplak, lalat, tungau, ya, lipas, tikus, pinjal, kecoak dan masih banyak lagi. Itu semua harus kita perhatikan agar dia tidak punya peluang hidup di sekitar kandang ternak kita. Jika kita perhatikan siklus hidup agen penyakit di dalam tubuh vektor atau vektor biologis tadi sudah kita bicarakan, maka ada 3 ya kelompok. Ada agen penyakit yang mengalami perubahan stadium perkembangbiakan di dalam tubuh vektor. Itu dinamakan siklopropagative transmission. Tetapi juga ada yang tidak mengalami perkembangbiakan agen penyakit di dalam tubuh vektor. Itu disebut siklodevelopmental transmission. Nah, sementara ada yang memang tanpa mengalami perubahan stadium di dalam tubuh vektor yang kita sebut dengan propagative transmission. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan tentu binatang pembawa penyakit serendah mungkin. Tujuannya apa? Ya tentu agar keberadaan vektor tidak lagi berisiko
untuk terjadinya penularan penyakit di satu wilayah atau menghindarkan kontak ternak peliharaan kita dengan vektor sehingga penularan penyakit dapat dicegah. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita semua, bahwa yang pertama adalah populasi vektor itu harus terus ditekan di bawah ambang. Itu pasti, ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan pestisida dikurangi, ya, supaya bisa menekan efek samping, ya, dan bahaya yang ditimbulkan. Sementara yang ketiga, penggunaan metode non pestisida itu dapat ditingkatkan, di mana itu bisa diterapkan sehingga efek samping nyaris tidak ada, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah keseluruhan program pengendalian itu harus dipertimbangkan efektivitasnya, efisiensinya, dan memang benar-benar aman dan tidak berbahaya, serta bisa diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, agar kita hasilnya maksimal, ya, yang pertama adalah harus benar-benar mengenal vektor sasaran itu dengan baik, khususnya terhadap bagaimana kehidupan ekologinya, perilakunya, itu semua harus dipahami. Kemudian berikutnya yang kedua adalah strategi pengendaliannya. Jadi kita harus benar-benar sadar bahwa siapa sebetulnya sasaran itu. Bagaimana melaksanakannya, di mana dan kapan waktu yang paling tepat. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan materi. Jadi, apa saja yang akan kita gunakan untuk pengendalian vektor harus tepat. Apakah itu pestisida, ya, kita harus pertimbangkan toksikologi maupun persistensinya. Ataukah musuh alami, ya, dari vektor itu secara ekologi, kemudian perilakunya, ataupun cara-cara metode non pestisida lain yang bisa kita gunakan itu patut dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi lingkungan serta tata ruang dan struktur yang ada di sana. Karena apa? Kalau kita pahami itu secara keseluruhan, maka pertimbangan-pertimbangan akan segera muncul dan dampaknya itu segera bisa ditekan. Dalam sebuah studi komprehensif organisme dan hubungannya dengan lingkungan atau yang kita kenal dengan bionomik atau hukum kehidupan, ya, kira-kira seperti itu, ya. Maka vektor itu adalah satu makhluk hidup yang perlu dikenali dengan baik, menyangkut segala sesuatu interaksi yang terjadi dengan lingkungannya, ya, karena dia adalah ciptaan Tuhan yang juga punya hak hidup. Dengan mempelajari bionomik vektor tadi, maka akan diketahui segala sesuatu yang berhubungan dengan mulai dari kebiasaan hidup atau tata cara dan kehidupan vektor itu. Sehingga kita dengan mudah bagaimana mencegah perkembangbiakannya, menekan populasinya, kemudian dia juga dihambat agar tidak berhubungan dengan ternak yang kita pelihara, sekaligus bila memungkinkan dia juga tidak membawa penyakit untuk ditularkan, ya, kepada ternak yang kita pelihara. Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi kita sudah diskusikan, ya, bahwa banyak sebenarnya upaya apa yang bisa kita lakukan di dalam rangka pengendalian habitat vektor.
Misalnya dengan cara kalau dia sukanya di air yang menggenang, ya sekitar kandang kita hilangkan genangan air itu. Kalau dia sukanya di tempat sampah-sampah ya yang menumpuk, kemudian dia ada di sana, maka sampah itu kita singkirkan sehingga tidak ada habitat yang bisa digunakan untuk dia hidup, tumbuh dan berkembang biak ya. Populasinya akan tertekan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah sesungguhnya apa yang akan saya sampaikan pada bab ini. Jadi kita memang diminta untuk secara kreatif mencari solusi bagaimana kita mengendalikan habitat vektor itu. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan dalam bentuk video kali ini. Mudah-mudahan membuat Bapak Ibu penasaran sehingga bisa mencatat beberapa hal yang nanti bisa kita diskusikan pada agenda yang akan kita tetapkan nanti. Sehingga dalam perkuliahan ini Bapak Ibu dapat menangkap berbagai macam pengetahuan sekaligus bisa digunakan sebagai dasar untuk diterapkan di lapangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.